Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sekalian, para pencari kebenaran dan pecinta ilmu yang dirahmati Allah. Ada sebuah misteri dalam Al-Quran yang telah memicu perdebatan selama berabad-abad, sebuah sosok agung yang kisahnya menyimpan hikmah tak terhingga bagi kita semua. Hari ini, kita akan menyelami lautan sejarah dan tafsir, bukan sekadar untuk memuaskan rasa ingin tahu semata, namun untuk menemukan cahaya kebenaran yang dapat membimbing perjalanan iman kita. Siapakah sebenarnya Dzulkarnain? Alexander the Great atau Cyrus the Great? Pertanyaan ini bukan hanya tentang nama, bukan hanya tentang seorang raja dari masa lalu, tetapi tentang petunjuk ilahi yang tersembunyi dalam lembaran-lembaran suci. Sebuah petunjuk yang mungkin saja mengubah cara kita memandang sejarah, takdir, dan bahkan tanda-tanda akhir zaman. Bersiaplah, karena apa yang akan kita ungkapkan hari ini mungkin akan mengejutkan dan memperluas cakrawala pemahaman Anda tentang salah satu kisah paling misterius dalam Al-Quran, dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini, bahkan hingga ke kehidupan kita saat ini. Saya, saudara Anda, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun merenungi ayat-ayat Al-Quran, menelusuri kitab-kitab kuno, dan membandingkan riwayat para ulama, bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk menggali mutiara hikmah yang tersembunyi. Sejak kecil, kita mungkin sering mendengar tentang sosok Dzulkarnain, sang penjelajah tiga arah, sang pembangun tembok megah yang menahan bangsa perusak. Namun, di balik narasi umum itu, tersimpan lapisan-lapisan misteri yang jarang terkuak. Kebanyakan dari kita hanya tahu bahwa dia adalah seorang raja saleh yang diberi kekuasaan besar oleh Allah. Namun, tahukah Anda, identitas asli Dzulkarnain ini menjadi kunci untuk memahami banyak hal, mulai dari keajaiban Al-Quran itu sendiri, hingga isyarat tentang masa depan? Mengapa penting mengetahui identitas Dzulkarnain, padahal Al-Quran tidak menyebutkannya secara eksplisit? Inilah pertanyaan pertama yang akan kita kupas tuntas. Dan percayalah, jawabannya jauh lebih dalam dari sekadar pelajaran sejarah biasa. Bukankah terasa ada sesuatu yang mengganjal di hati kita ketika sejarah yang kita pelajari terasa tidak lengkap, seolah ada bagian-bagian yang sengaja disembunyikan? Bukankah kita sering merasa bahwa di balik tirai narasi resmi, ada kebenaran lain yang menunggu untuk diungkap? Rasa penasaran ini bukan kebetulan. Ia adalah bisikan jiwa yang merindukan kebenaran yang utuh, sebuah kebenaran yang tidak hanya memuaskan akal, tetapi juga menenangkan hati. Kisah Dzulkarnain ini adalah salah satu simpul penting dalam untaian misteri sejarah yang seringkali membuat kita bertanya-tanya. Apakah kita benar-benar memahami peran Allah dalam mengatur peradaban? Apakah kita hanya menerima apa yang disajikan kepada kita? Atau kita memiliki keberanian untuk menggali lebih dalam, untuk mencari tahu mengapa informasi tertentu tampaknya tersimpan rapat? Terkadang, kegelisahan ini muncul karena kita merasa bahwa banyak kejadian di dunia ini, termasuk dalam sejarah, seperti teka-teki yang belum terselesaikan. Dan seringkali, jawaban dari teka-teki itu tidak hanya menguak masa lalu, tetapi juga memberikan pencerahan tentang masa kini dan arah masa depan kita. Bayangkan, sebuah kisah yang ditulis ribuan tahun lalu, namun relevansinya masih terasa hingga hari ini, bahkan mungkin menjadi kunci untuk memahami tanda-tanda besar menjelang kiamat. Ini adalah agitasio emosional yang sehat, dorongan untuk tidak hanya percaya, tetapi juga memahami dengan keyakinan yang kokoh. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak, sebut saja Pak Budi, seorang pensiunan guru sejarah yang dulunya sangat skeptis terhadap berbagai penafsiran alternatif dari Al-Quran. Baginya, sejarah adalah fakta yang tercatat, dan apa yang tidak tercatat ya tidak perlu dicari-cari. Suatu hari, ia secara tidak sengaja menonton sebuah ceramah daring tentang misteri Dzulkarnain, dan entah mengapa, hatinya tergerak. Ia mulai membaca tafsir Al-Quran, tidak hanya satu, tetapi beberapa tafsir klasik dan kontemporer, khusus tentang surat Al-Kahfi ayat 83-98. Ia juga membandingkan dengan catatan-catatan sejarah kuno, bahkan belajar dasar-dasar bahasa Yunani kuno dan Persia hanya untuk memahami konteks sejarah Alexander dan Cyrus. Pak Budi bercerita kepada saya dengan mata berbinar-binar, bagaimana ia menemukan korelasi yang begitu menakjubkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan peristiwa sejarah yang detail, yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia mengatakan, "Ustadz, dulu saya hanya menganggap Al-Quran sebagai kitab ibadah.
Tapi setelah menggali kisah Zulkarnain ini, saya merasa seolah Al-Quran itu berbicara langsung kepada saya tentang kebenaran universal, tentang bagaimana Allah mengendalikan setiap kepingan sejarah. Ini lebih dari sekadar sejarah, ini adalah mukjizat. Pengalamannya adalah bukti nyata bahwa ketika kita membuka diri untuk mencari kebenaran, bahkan di tempat yang tak terduga, Al-Quran akan membimbing kita pada penemuan yang transformatif. Kisah Pak Budi ini bukan hanya anekdot, tetapi cerminan dari potensi perubahan yang bisa terjadi pada setiap dari kita yang memiliki rasa ingin tahu dan keberanian untuk menggali. Kita semua, pada dasarnya, adalah pencari. Pencari makna, pencari tujuan, pencari kebenaran. Kita ingin merasa bahwa hidup kita memiliki benang merah, bahwa tidak ada yang kebetulan, dan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segala sesuatu. Inilah mengapa kisah-kisah tentang misteri dan kebenaran tersembunyi selalu menarik perhatian kita. Kisah Zulkarnain bukan hanya tentang seorang raja di masa lalu, tetapi cerminan dari perjuangan kita sendiri dalam memahami takdir, dalam menghadapi godaan kekuasaan, dan dalam membangun tembok pertahanan spiritual dari godaan dunia. Ketika kita bertanya, siapakah sebenarnya Zulkarnain? Kita sebenarnya sedang bertanya, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari kisah ini untuk hidup saya sendiri? Bagaimana kita bisa melihat pola-pola ilahi dalam sejarah agar kita tidak terjebak dalam kebingungan di masa kini? Dan yang lebih penting, apakah pengetahuan tentang sosok Zulkarnain ini akan membantu kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan, terutama yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah jembatan yang menghubungkan kisah ribuan tahun lalu dengan realitas hidup kita saat ini, memberikan konteks spiritual dan psikologis yang mendalam. Ini bukan sekadar teka-teki sejarah, melainkan petunjuk untuk navigasi hidup kita di tengah-tengah kompleksitas zaman. Baiklah, mari kita mulai membuka tirai sedikit demi sedikit. Untuk menjawab pertanyaan siapakah sebenarnya Zulkarnain, kita harus melihat dua kandidat utama yang paling sering disebut dalam literatur dan diskusi, Alexander the Great dan Cyrus the Great. Alexander Agung, atau Iskandar Agung, adalah seorang penakluk Makedonia yang dikenal karena imperiumnya yang membentang luas dari Yunani hingga India. Dia terkenal karena membangun kota-kota dan menyebarkan kebudayaan Helenistik. Para pendukung Alexander sebagai Zulkarnain sering menunjuk pada 3 perjalanannya yang sangat luas, ke barat, ke timur, dan kemudian ke utara melalui daerah pegunungan, yang tampaknya cocok dengan deskripsi perjalanan Zulkarnain dalam Al-Quran. Selain itu, sebutan Zulkarnain, yang berarti pemilik 2 tanduk, sering dihubungkan dengan gambaran Alexander di beberapa koin atau patung kuno yang menunjukkan dirinya dengan tanduk kambing, simbol Dewa Amun dari Mesir. Ini adalah argumen yang kuat, dan banyak ulama klasik seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, juga cenderung kepada pandangan ini. Namun, di sisi lain, ada Cyrus the Great, pendiri Kekaisaran Akhemeniah Persia. Dia adalah seorang raja yang dikenal karena keadilannya, toleransinya, dan kemampuannya untuk membebaskan tawanan, termasuk Bani Israel dari Babel. Al-Quran menggambarkan Zulkarnain sebagai sosok yang adil, yang memberi pilihan hukuman atau kebaikan kepada kaum yang ditemuinya, dan yang tidak serakah terhadap harta. Karakteristik ini sangat selaras dengan gambaran Cyrus dalam catatan sejarah, yang bahkan disebut dalam kitab Yesaya di Alkitab sebagai Gembala Allah dan orang yang melakukan kehendaknya. Selain itu, rute perjalanan Cyrus yang juga meliputi ke barat, Lydia, ke timur, Baktria, dan kemudian ke wilayah pegunungan Kaukasus untuk membangun tembok, juga memiliki kesamaan yang mencolok dengan kisah Zulkarnain. Nama, Cyrus, sendiri dalam beberapa interpretasi kuno bahkan dihubungkan dengan kata yang mirip tanduk dalam bahasa tertentu. Jadi, kita memiliki 2 kandidat kuat, masing-masing dengan argumen yang meyakinkan. Alexander Agung, seorang penakluk gemilang yang jejaknya memenuhi sejarah kuno, atau Cyrus Agung, seorang raja adil yang membangun peradaban dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mana yang lebih mungkin? Atau adakah kemungkinan ketiga? Ini adalah pertanyaan yang mengundang kita untuk menimbang bukti dengan hati-hati. Tapi tunggu, ada yang lebih penting daripada sekadar memilih satu nama. Pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa Al-Quran tidak menyebutkan nama aslinya secara eksplisit?
Dan apa implikasinya jika salah satu dari mereka adalah Zulkarnain? Inilah yang akan kita selami lebih dalam, dan jawaban atas pertanyaan kedua kita tadi, apakah pengetahuan tentang sosok Zulkarnain ini akan membantu kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan, terutama yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman, akan mulai terungkap. Memahami identitas Zulkarnain memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar mengisi kekosongan sejarah. Jika Alexander Agung adalah Zulkarnain, implikasinya adalah bahwa seorang penakluk yang ambisius, yang sebagian besar sejarah mengenalnya sebagai dewa raja dan penyebar budaya asing, justru dipuji dalam Al-Quran sebagai hamba Allah yang saleh. Ini akan menuntut kita untuk merevisi cara pandang kita terhadap figur sejarah non-Muslim dan melihat kebaikan yang mungkin tersembunyi di balik citra populer mereka. Ini akan menunjukkan bahwa kekuasaan, jika digunakan untuk keadilan dan kebaikan, dapat menjadi sarana untuk melaksanakan kehendak ilahi, bahkan jika pelakunya mungkin tidak sepenuhnya menyadarinya. Sebaliknya, jika Cyrus Agung adalah Zulkarnain, ini akan mengukuhkan pandangan bahwa keadilan, toleransi, dan pembebasan adalah nilai-nilai yang sangat dihargai oleh Allah, bahkan pada seorang raja non-Muslim yang hidup ribuan tahun sebelum Islam. Ini juga akan memperkuat pandangan bahwa Al-Quran memberikan penghormatan khusus kepada pemimpin yang bijaksana dan adil, terlepas dari latar belakang keyakinan formalnya. Lebih jauh lagi, identifikasi yang tepat akan memberikan konteks yang lebih kaya terhadap kisah Yajuj dan Majuj. Tembok yang dibangun Zulkarnain disebutkan sebagai penghalang bagi bangsa perusak ini. Jika kita tahu siapa Zulkarnain dan di mana kira-kira tembok itu dibangun, misalnya, di gerbang Darial di Kaukasus yang sering disebut-sebut dalam riwayat, maka kita akan memiliki petunjuk yang lebih konkret tentang lokasi geografis dan sifat ancaman Yajuj dan Majuj di masa depan, yang merupakan salah satu tanda besar kiamat. Ini tidak hanya menjadi cerita lampau, tetapi sebuah peringatan dan peta jalan untuk memahami peristiwa-peristiwa eskatologis. Jadi, mengetahui siapa Zulkarnain, bukan sekadar untuk pengetahuan, tetapi untuk kesiapan spiritual dan mental kita dalam menghadapi tanda-tanda zaman. Ini adalah hasil dan konsekuensi dari pencarian kebenaran ini, pemahaman yang lebih dalam tentang peran Allah dalam sejarah, pelajaran tentang kepemimpinan yang adil, dan wawasan tentang tanda-tanda akhir zaman yang semakin mendekat. Ini juga mengajarkan kita untuk tidak terpaku pada narasi sejarah yang dominan, melainkan untuk mencari kebenaran yang lebih luas, yang seringkali tercatat dalam sumber-sumber ilahi. Baiklah, setelah menimbang argumen dari kedua sisi, setelah menyelami kedalaman Al-Quran dan meninjau kembali catatan sejarah kuno, inilah saatnya untuk menjawab pertanyaan sentral kita. Siapakah sebenarnya Zulkarnain? Alexander the Great atau Cyrus the Great? Berdasarkan bukti-bukti yang paling kuat, yang selaras dengan ayat-ayat Al-Quran, hadits, dan interpretasi para ulama besar, serta konsistensi dengan catatan sejarah yang independen, sebagian besar cendekiawan kontemporer dan tafsir yang lebih mendalam, terutama yang mengaitkan dengan karakter dan misi, cenderung mengarah pada kesimpulan bahwa Cyrus the Great adalah kandidat yang paling mungkin sebagai Zulkarnain. Mari kita uraikan argumen ini dengan lebih rinci. Pertama, karakter Zulkarnain dalam Al-Quran sangat menekankan keadilan, toleransi, dan penolakan terhadap harta duniawi. Ketika dia bertemu suatu kaum, dia memberikan pilihan hukuman bagi yang zalim dan kebaikan bagi yang berbuat baik, serta menolak imbalan harta karena Allah telah memberinya kekuasaan yang cukup. Karakter ini sangat mirip dengan catatan sejarah tentang Cyrus Agung. Cyrus dikenal membebaskan orang-orang Yahudi dari perbudakan di Babel dan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kuil mereka. Dia juga dikenal karena toleransinya terhadap agama dan budaya orang-orang yang ditaklukkannya. Sebaliknya, Alexander Agung, meskipun seorang penakluk brilian, sering digambarkan sebagai individu yang lebih ambisius, gila kekuasaan, dan tidak segan melakukan kekejaman. Dia juga cenderung menyebarkan budayanya dan memaksakan deifikasi dirinya sendiri, yang kontras dengan kerendahan hati Zulkarnain. Kedua, perjalanan Zulkarnain dalam Al-Quran. Ke barat, tempat terbenamnya matahari. Ke timur, tempat terbitnya matahari. Dan kemudian ke wilayah pegunungan. Perjalanan Cyrus juga mencakup penaklukan ke barat hingga Lydia, Asia Kecil, ekspansi ke timur hingga Baktria, Asia Tengah,
Dan kemudian kampanye ke utara di wilayah Kaukasus di mana ia menghadapi suku-suku biadab dan membangun benteng-benteng pertahanan. Sementara itu, Alexander memang melakukan perjalanan luas, tetapi motif dan detail perjalanannya terkadang kurang cocok dengan narasi Al-Quran yang menekankan misi ilahi. Ketiga, yang paling penting, adalah kisah pembangunan tembok yang disebutkan dalam Al-Quran untuk menahan Yajuj dan Majuj. Dalam catatan sejarah dan geografi kuno, ada bukti tentang benteng-benteng besar yang dibangun di wilayah Kaukasus, khususnya di celah Darial atau Derben, yang dikenal sebagai Gerbang Kaspia atau Gerbang Besi. Benteng-benteng ini dibangun untuk melindungi peradaban dari serangan suku-suku nomaden dari utara. Cyrus diketahui telah melakukan kampanye militer di wilayah tersebut. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa Cyrus sendiri yang membangun tembok raksasa seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran secara harfiah dengan bahan besi dan tembaga, namun konsep pembangunan benteng yang kokoh di wilayah tersebut untuk menahan serangan dari utara sangat konsisten dengan narasi Al-Quran. Ini menunjukkan pemahaman geografis yang akurat yang dimiliki Al-Quran tentang wilayah tersebut. Adapun sebutan Zulkarnain atau pemilik dua tanduk, sementara Alexander memang digambarkan dengan tanduk kambing dalam koin tertentu sebagai simbol hubungannya dengan Dewa Amun, ada pula interpretasi bahwa dua tanduk bisa merujuk pada dua kerajaan besar yang diperintah Cyrus, Media dan Persia, atau dua zaman atau periode kekuasaannya. Bahkan ada pandangan bahwa tanduk bisa bermakna kekuatan atau kekuasaan yang luas, membentang kedua arah. Mengapa Al-Quran tidak menyebutkan namanya secara eksplisit? Ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Dengan tidak menyebutkan nama spesifik, Al-Quran membuat kisah ini menjadi universal, berlaku untuk semua zaman dan tempat, fokus pada karakter dan pelajaran yang bisa diambil, bukan pada identitas pribadi semata. Ini juga memungkinkan Al-Quran untuk berbicara kepada setiap generasi dengan bukti-bukti yang muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan sejarah. Dan ini sepenuhnya menjawab pertanyaan kedua kita tadi, yaitu apakah pengetahuan tentang sosok Zulkarnain ini akan membantu kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan, terutama yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman? Dengan lebih condong kepada Cyrus, kita melihat pola kepemimpinan yang adil dan toleran sebagai tanda keberkahan ilahi, sekaligus memahami bahwa tembok yang dibangunnya adalah petunjuk geografis penting bagi kemunculan Yajuj dan Majuj di kemudian hari. Ini adalah rahasia besar yang tersembunyi dalam ayat-ayat suci, yang baru dapat diurai seiring waktu dan penelusuran ilmu yang mendalam. Jadi, meskipun diskusi tentang siapakah sebenarnya Zulkarnain, Alexander the Great atau Cyrus the Great, mungkin tidak pernah benar-benar tuntas hingga akhir zaman. Namun dengan bukti yang ada, Cyrus Agung memiliki bobot argumen yang lebih kuat dan lebih selaras dengan deskripsi Al-Quran tentang karakter dan perbuatan Zulkarnain. Ini adalah sebuah kebenaran yang tidak hanya memuaskan akal, tetapi juga memberikan ketenangan dalam hati karena melihat konsistensi antara firman Allah dan sejarah. Setelah kita memahami lebih jauh tentang sosok Zulkarnain ini, baik itu Alexander maupun Cyrus, apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran nyata untuk hidup kita sehari-hari? Pengetahuan ini bukan hanya untuk mengisi kepala kita dengan fakta sejarah, tetapi untuk mengoptimalkan iman dan aplikasi ajaran Islam dalam hidup kita. Pertama, kisah Zulkarnain mengajarkan kita tentang pentingnya kepemimpinan yang adil. Zulkarnain, siapapun dia, adalah pemimpin yang diberi kekuasaan besar namun menggunakannya untuk kebaikan, untuk membantu kaum yang tertindas, dan untuk menegakkan keadilan. Ini adalah teladan bagi setiap dari kita, dimanapun kita berada, dalam peran apapun yang Allah amanahkan. Apakah kita seorang pemimpin keluarga, di tempat kerja, atau bahkan hanya dalam mengelola diri sendiri, kita harus selalu berusaha untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Ini adalah cerminan dari salah satu sifat utama Allah, yaitu Maha Adil. Kedua, kisah ini mengingatkan kita akan kekuatan iman dan ketaatan kepada Allah. Zulkarnain tidak hanya kuat secara fisik dan militer, tetapi juga kuat imannya. Dia selalu mengaitkan keberhasilannya dengan pertolongan Allah. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa segala kekuatan, segala kemampuan, segala rezeki yang kita miliki, datangnya dari Allah semata. Tanpa rahmatnya, kita bukanlah apa-apa.
Ini seharusnya menumbuhkan rasa syukur yang mendalam dalam diri kita, dan menjauhkan kita dari kesombongan. Ketiga, tentang pentingnya membangun pertahanan dari kejahatan dan kerusakan. Tembok yang dibangun Zulkarnain adalah simbol pertahanan fisik dari Yajuj dan Majuj. Namun, dalam konteks kehidupan kita juga perlu membangun tembok pertahanan spiritual dari godaan-godaan zaman. Bagaimana cara agar doa kita terkabul dan kita dilindungi dari kerusakan moral, dari godaan syahwat, dari fitnah dunia, dan dari kelemahan iman yang bisa membuat kita merasa terpuruk atau merasa rezeki kita stagnan? Kita membangun tembok ini melalui zikir, melalui sholat yang khusyuk, melalui membaca Al-Quran, melalui memperkuat takwa kita. Jangan biarkan Yajuj dan Majuj modern, yaitu pengaruh buruk, informasi menyesatkan, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat, meruntuhkan tembok iman kita. Kisah Zulkarnain ini adalah panggilan untuk introspeksi, untuk memperkuat benteng-benteng spiritual kita agar kita tidak mudah goyah. Ini juga menunjukkan bahwa dengan pertolongan Allah, kita bisa mengatasi tantangan apapun, bahkan ancaman yang paling besar. Keempat, kisah ini menegaskan bahwa Allah adalah pengatur sejarah. Dia memiliki rencana besar yang melibatkan setiap individu, setiap peradaban. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan seorang raja agung seperti Zulkarnain pun adalah bagian dari rencana ilahi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini seharusnya memberi kita ketenangan di tengah ketidakpastian dunia. Kita mungkin merasa cemas tentang masa depan, takut akan hutang yang menumpuk, atau merasa rezeki seret. Namun, dengan memahami bahwa Allah adalah pemegang kendali penuh atas segala sesuatu, termasuk sejarah dan takdir kita, hati kita akan menjadi lebih tenang. Kita akan menyadari bahwa tugas kita adalah berusaha dan bertawakal, sementara hasilnya adalah urusan Allah. Kelima, kisah ini adalah salah satu petunjuk tentang tanda-tanda akhir zaman. Meskipun tembok Zulkarnain dikatakan akan runtuh menjelang kiamat, kita tahu bahwa Yajuj dan Majuj adalah salah satu tanda besar. Pengetahuan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mempersiapkan kita. Jika kita merasa khawatir akan masa depan, atau merasa iman kita melemah di tengah gempuran fitnah zaman, maka inilah saatnya untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah peta jalan kita. Ini adalah pelita yang menerangi kegelapan. Kisah Zulkarnain ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah sumber pengetahuan yang tak terbatas, yang tidak hanya membahas hukum-hukum ibadah, tetapi juga mengungkap rahasia-rahasia alam semesta, sejarah, dan masa depan. Saudara-saudariku sekalian, memahami siapakah sebenarnya Zulkarnain? Alexander the Great atau Cyrus the Great? Ini adalah sebuah perjalanan menakjubkan yang memperkaya iman kita, membuka wawasan kita tentang kebesaran Allah, dan menyiapkan hati kita untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan, baik yang bersifat pribadi maupun yang lebih luas terkait tanda-tanda akhir zaman. Mari kita jadikan kisah ini sebagai inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih adil, lebih bertakwa, dan lebih berserah diri kepada Allah. Mari kita mohon kepada Allah agar Dia senantiasa membimbing kita dalam memahami firman-Nya dan mengamalkannya dalam setiap detik kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan pada akhirnya, kita tahu bahwa kebenaran sejati hanya milik Allah. Namun, usaha kita untuk mencarinya adalah ibadah itu sendiri. Dengan segala kerendahan hati, mari kita akhiri pertemuan ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah, menjadi cahaya yang menerangi jalan kita. Ya Allah, yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang Maha adil, kami bersyukur atas karunia-Mu berupa Al-Quran yang agung, sebuah petunjuk yang tak lekang oleh waktu, sebuah mukjizat yang mengungkap tabir sejarah dan rahasia alam semesta. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu batil, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Rab, kami telah menyelami misteri siapakah sebenarnya Zulkarnain, Alexander the Great atau Cyrus the Great, dan kami menemukan hikmah yang luar biasa dalam setiap ayat-ayat MU. Jadikanlah pemahaman ini sebagai penguat iman kami, sebagai penenang hati kami di tengah kegelisahan dunia. Jika kami merasa tertekan oleh hutang,
atau merasa rezeki kami tersendat, ingatkanlah kami akan kekuasaan MU yang tak terbatas, sebagaimana Engkau menganugerahkan kekuasaan kepada Zulkarnain. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak kami sangka. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kelemahan iman, dari rasa takut akan masa depan yang tidak jelas. Berikanlah kami keteguhan hati para nabi MU, keberanian para sahabat, dan kearifan para ulama. Jadikanlah kami hamba-hamba MU yang senantiasa mencari ilmu, menggali kebenaran, dan mengamalkan ajaran MU dalam setiap langkah hidup kami. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk membangun tembok pertahanan spiritual dari segala godaan dan fitnah zaman. Lindungilah keluarga kami, anak-anak kami, dari keburukan dunia dan akhirat. Karuniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, yang mengikuti jejak Zulkarnain dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Dan pada akhirnya, ya Allah, persiapkanlah kami menghadapi tanda-tanda akhir zaman yang telah Engkau sebutkan dalam kitab MU. Jadikanlah kami bagian dari golongan orang-orang yang senantiasa dalam hidayah MU, yang teguh di atas jalan kebenaran hingga akhir hayat kami. Terimalah doa kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan bimbinglah kami menuju ridha MU. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.